Pemirsa, memasuki hari keempat orientasi kepala daerah atau retret, 5 menteri dan 3 pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi. Ratusan kepala daerah pun mengawali pagi ini dengan senam dan apel pagi. Memasuki hari keempat pembekalan di Akademi Militer, para kepala daerah kembali menjalani senam dan olahraga pagi. Hari ini agenda pembekalan cukup padat yang akan disampaikan sejumlah Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya berkaitan dengan visi misi program Presiden, sosialisasi RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, ideologi Pancasila, pembangunan infrastruktur hingga industri kreatif. Para kepala daerah tetap semangat dan siap menjalani pembekalan di hari keempat. Materi-materi yang disampaikan sangat berguna bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Jadi tadi malam kita sudah curhat dengan Ibu Menteri Keuangan dan beliau sudah menyampaikan solusi-solusi langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota gitu. Di antaranya kita diharapkan pemerintah daerah harus punya inovasi, ya, artinya kita tidak boleh terlalu besar ketergantungan kita kepada dana transfer dari pusat. Artinya daerah itu harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai daerahnya masing-masing gitu. Insya Allah, alhamdulillah pada saat ini saya masih sehat dan mengikuti karena lebih banyak diberi materi-materi yang sangat berguna untuk kita sebagai kepala daerah atau ya karena kita harus memimpin untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Jadi materi yang diberi saya rasa mudah-mudahan bermanfaat untuk kabupaten yang saya pimpin. Untuk seluruh rangkaian pemaparan hari ini dijadwalkan akan berakhir pukul 21 malam nanti yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab para peserta retret. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakam, Dede Rudi, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Tadi malam sebagian dari 55 kepala daerah dari PD Perjuangan sudah bergabung dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengkonfirmasi bahwa seluruh kepala daerah dari PDIP secara bertahap akan segera mengikuti retret di Akmil hari ini. Semalam itu memang teman-teman yang belum bergabung sebagian sudah hadir dan kita berharap tentunya yang belum bergabung akan segera bergabung entah pagi ini atau nanti siang. Jadi mudah-mudahan hari ini semua yang ditunggu sudah ada di lokasi bergabung bersama-sama. Tapi jumlahnya kalau yang datang malam tadi itu berapa sama di jam berapa sih kisarannya Pak? Kira-kira sebagian lah ya. Sebagian dari yang ditunggu sudah hadir tadi malam dan sekitar setelah makan malam lah. Setelah makan malam ya diatur karena memang harus menyesuaikan juga dengan hal-hal lain ya termasuk tentu dengan penempatan barang-barang begitu dan tidak ingin mengganggu yang sedang berlangsung gitu. Kita atur dan pagi atau siang ini sisanya akan bergabung. Jadi tuntas semua insya Allah. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini dari kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Kevin Pakan di sana. Selamat siang Kevin, apa saja agenda di retret hari keempat ini? Ya, selamat siang Reza dan pemirsa. Untuk situasi terkini di hari keempat pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, ini pada saat ini para kepala daerah masih menerima pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mana sebelumnya sudah mendapatkan materi atau juga pemaparan dari 2 menteri, yaitu Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dan juga Menpan RB Rini Widianti terkait dengan bagaimana reformasi birokrasi yang harus dilakukan oleh para kepala daerah dan tentunya sebagai tugas pokok dan fungsinya selama nanti bekerja sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing. Dan memang kami memantau bahwa untuk hari ini, Reza dan pemirsa, bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, ini cukup padat agenda atau pembekalan yang akan diterima oleh para kepala daerah ini, yang mana nanti setelah melaksanakan ibadah sholat, nanti para kepala daerah akan melanjutkan adanya pemaparan materi dari 2 Menko, yaitu Menko Polkam Budi Gunawan dan Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra terkait dengan hukum dan juga keamanan.
Dan tadi kami juga sempat melihat dan juga bertanya langsung kepada sejumlah kepala daerah yang menyampaikan bahwa adanya pembekalan ini sangatlah penting, mengingat bagi mereka ada juga kepala daerah yang baru menjabat sebagai kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Maka hal-hal semacam ini atau materi-materi yang disampaikan dapat menjadi bekal mereka untuk memimpin di daerah mereka masing-masing. Dan selain itu kami mengkonfirmasi sampai dengan saat ini ada 3 kepala daerah yang mengalami sakit, Reza dan pemirsa, di mana 2 diantaranya masih berada dan mendapatkan perawatan di rumah sakit dan 1 sudah kembali ke Akmil ini. Namun tadi ditegaskan oleh Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa ketiga kepala daerah ini dapat dipastikan dalam kondisi stabil dan tetap bisa melaksanakan atau melanjutkan pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang ini. Selain itu juga kami sempat bertanya terkait dengan adanya informasi ada sejumlah kepala daerah dari fraksi PDIP yang datang tadi malam dan juga rencananya akan tiba atau akan mengikuti pembekalan di Akmil ini pada siang hari dan juga sore hari nanti. Namun sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan informasi terkini terkait kira-kira jam berapa dan siapa saja para kepala daerah dari PDIP yang akan hadir atau tiba di Akmil Magelang ini. Namun demikian, tadi kami sempat melihat anak dari Pramono Anung yang telah mengikuti pembekalan di dalam ruang Sudirman yang mana menjadi tempat pembekalan para kepala daerah. Tadi kami sempat menanyakan kira-kira kapan dirinya tiba dan apakah ada kepala daerah lain dan siapa saja yang akan menyusul. Namun pihak dari anak Pramono Anung yang juga Bupati Kediri ini tidak atau enggan memberikan pernyataan lebih lengkap terkait dengan bagaimana nantinya adanya para kepala daerah dari fraksi PDIP. Tentunya Reza, sampai dengan saat ini kami masih terus menanti kedatangan dan juga kelanjutan serangkaian acara dari pembekalan kepala daerah di Akmil ini yang akan masih terus berlangsung hingga nanti tanggal 28 Februari mendatang. Reza. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Shirley Chowanda, Gubernur Maluku Utara, menempati posisi pertama. Shirley memiliki kekayaan sebesar 709 miliar 760 juta rupiah dan berikut rincian kekayaan kepala daerah berdasarkan LHKPN 2023-2024. Shirley Chowanda menempati posisi pertama sebagai kepala daerah terkaya dengan total kekayaan mencapai 709 miliar 760 juta rupiah. Di posisi kedua ada Andi Sumangeruka, Gubernur Sulawesi Utara, dengan kekayaan mencapai 623 miliar 450 juta rupiah. Dari Pulau Kalimantan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menempati posisi ketiga dengan 411 miliar 800 juta rupiah. Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur, berada di posisi keempat dengan nilai kekayaan 183 miliar 300 juta rupiah. Sementara posisi kelima masih diduduki pemimpin daerah di Pulau Kalimantan, yaitu Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, dengan total kekayaan mencapai 178 miliar 930 juta rupiah. Di posisi ke-6 ada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dengan total kekayaan mencapai 143 miliar 200 juta rupiah. Sementara berdasarkan LHKPN tahun 2023-2024, Gubernur Jakarta Pramono Anung menempati posisi ke-7 dengan harta kekayaan mencapai 104 miliar 280 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan.